Kenalkan, nama saya Tino. Kali ini akan mengerjakan asesmen akhir semester praktikum PBD yang dimana berupa soal ini tugas. Baik, langsung saja di sini untuk nomor satu, soal nomor satu diberikan tabel sebagai berikut, dan juga saya sudah menyiapkan untuk menghemat waktu untuk membuat tabel dan dummy datanya. Jadi kita langsung saja membuat tabel pelanggan yang dimana ID pelanggannya itu primary key seperti yang diminta. Oh, maaf, kita akan membuat database-nya dulu. Kita namakan database-nya itu toko buku. Baru lalu kita pada toko buku ini kita buat tabel pelanggan. Lalu kita masukkan dummy datanya di sini. Lalu untuk tabel buku, di sini ID bukunya itu primary key. Lalu kita masukkan dummy datanya. Lalu tabel pesanan, yang dimana tabel pesanan ini memiliki foreign key. ID pelanggan itu mengarah ke tabel pelanggan, ID kolom ID pelanggan. Lalu kita masukkan juga untuk dummy data pesanan. Lalu kita membuat tabel data pesanan yang dimana memiliki dua foreign key, yaitu ID pesanan dan juga ID buku. Kita masukkan untuk dummy datanya. Oke, setelah semuanya tabel sudah terbuat, kita akan melakukan query tampilkan daftar nama pelanggan yang total belanjanya. Jadi kita select untuk nama pelanggannya, lalu kita select juga untuk total dia belanja. Itu kita kasih alias total belanja, dimana kita mengambil dari pelanggan, kita kasih alias P karena di situ kita menggunakan P. Join pesanan, ini kita akan menjoin ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan. Kita join detail pesanan, yang dimana ID pesanan sama dengan pesanan. Lalu kita join buku, yang dimana ID bukunya itu sama dengan ID buku yang ada di tabel buku. Kita group untuk menggabungkan per pelanggan dan juga per nama ya, yang memiliki total belanjanya itu lebih dari 500.000. Lalu kita order dari yang terbanyak. Oke, di sini kita berhasil melakukan query dan mengambil data pelanggan yang belanjanya paling banyak, diurutkan dari paling banyak ke yang terdikit, yang dimana total belanja mereka lebih dari 500.000. Selanjutnya untuk nomor 2 itu kita akan menampilkan 5 buku ya. Kita nampilkan, kita akan menghitung total terjualnya dari buku. Kita join detail pesanannya, karena detail pesan jumlah itu ada di detail pesanannya.
join pesanan kita yang dimana kategorinya adalah fiksi dan tahunnya atau tanggal pembeliannya itu adalah di 2023. Kita grup per buku, judul kita order by total terjual dari yang terbanyak, lalu kita limit 5 karena dimintanya adalah hanya 5. Oke, di sini ada 5 buku yang paling banyak terjual. Lalu untuk nomor 3 atau poin C, itu menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Jadi kita select nama pelanggannya. From pelanggan. Kita left join. Pesanan. Pieces. Okay. Yang dimana where di pesanannya itu null, dia tidak pernah melakukan pesanan, itu si Fajar. Lalu untuk nomor 2 kita akan create database baru, nama kepegawaian. Saya sudah menyiapkan juga untuk tabel dan juga primary key dan juga dummy datanya. Lalu untuk karyawan, maaf salah database. Oke. Lalu untuk tabel karyawan di sini memiliki foreign key ID departemennya. Lalu proyek, di sini kita membuat tabel sekaligus langsung membuat dummy datanya. Kita membuat tabel tugas yang memiliki 2 foreign key, yaitu ID karyawan, ID dan juga ID proyek. Oke. Sudah. Di sini menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan. Ya, jumlah karyawan di setiap departemennya. Lalu menampilkan departemen yang nggak punya karyawan sama sekali. Jadi di sini kita pertama-tama select nama departemennya dulu. Lalu kita count untuk karyawannya. Jumlah karyawan yang dimana dari tabel departemen kita left join karyawan, dimana departemennya itu lalu kita group by departemennya. Di sini kita bisa melihat untuk departemen IT ada 4, ARD ada 1. Lalu untuk departemen legal itu nggak ada karyawannya sama sekali. Lalu untuk soal nomor 2 atau poin B itu kita select nama lengkap ya, nama lengkap. Lalu gajinya juga dari karyawan. Kita tidak menggunakan alias karena ini hanya query satu tabel yang dimana gajinya itu
Kita menggunakan subquery ya di sini, di mana rata-rata gajinya itu lebih dari rata-rata gaji seluruh karyawan gitu lah. Yap, oke. Yap, di sini ada Andi Saputra, Budi Santoso, Farhan Akbar, Gilang Ramadan. Jadi mereka gajinya di atas rata-rata seluruh karyawan ya. Lalu untuk poin C, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan, jadi dia nggak ada proyek apapun. Karyawan, kita nama lengkap, kita select nama lengkapnya dari karyawan, kita join departemen. On karyawan ID departemennya itu sama dengan departemen. Lalu kita join tugas. Kita yang dimana karyawan tugas ID karyawan yang dimana nama departemennya itu IT dan ID tugasnya itu nggak ada karena dia belum nggak ada ditugaskan. Itu ada si Gilang Ramadan, dia nggak ada tugas atau nggak ada proyek apapun gitu. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk atau database baru untuk yang soal nomor 3 itu akademik. Yep, akademik. Di sini juga saya sudah menyiapkan dummy datanya. Maaf, create tab. Salah copy. Oke. Lalu untuk tabel mata kuliahnya di sini. Lalu untuk tabel nilai di sini juga ada dummy datanya. Oke, sekarang kita langsung mengerjakan dari pertanyaannya, yaitu buatlah sebuah start procedure ya. Di sini kita membuat start procedure delimiter dulu terlebih dahulu. Dolar kita create prosedur, itu proses kelulusan. In pening ini chart 20, kita begin, kita declare di total SKS. Ini kita membuat ini, lalu kita select total SKS V, total SKS from mahasiswa where name-nya itu sama dengan prosedur name. Ya, lalu kalau total SKS-nya itu lebih sama dengan dari 144, dan kita update mahasiswa, statusnya itu kita update menjadi lulus, yang dimana NIM-nya tentu saja lalu kita select contact mahasiswa dengan NIM
Ini untuk menampilkan pesan. Berhasil diluluskan di sini. Ya, pas kita untuk menjadikan pesan. Lalu else kalau nggak ada, maka kita akan tampilkan mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Lalu kita and if, lalu kita and jadi yep, sudah ada untuk prosedurnya. Lalu kita akan mencoba memanggil prosedurnya untuk NIM 2301001. Lalu di sini mahasiswa dengan NIM sekian berhasil diluluskan. Dan kita lihat yang dimana NIM-nya itu tadi 203.1. Yap, di sini statusnya sudah menjadi lulus. Oke, selanjutnya itu pertanyaan nomor 2. Itu kita membuat yang namanya function. Sama seperti tadi, kita menggunakan ini, namanya create-nya create function. Create function hitung IPK. Untuk menghitung IPK, tentu saja. Ini parser, oke. Returns, returnnya decimal karena IPK decimal. Deterministik, begin, lalu di sini hasil haruslah desimal. Lalu untuk query-nya select sum mat kuliah SKS dikali case-nya kalau nilai huruf sini kalau dia A maka 4, kalau dia B maka dia 3, kalau dia C maka dia 2, kalau dia D dia 1, selebihnya adalah 0. Ya kan? Oke, lalu dibagi sama jumlah SKS. Kita masukkan ke dalam hasil dari nilai lalu kita join mata kuliah TMK yang dimana kode MK where name-nya itu sama dengan penim. Lalu kita return hasilnya karena function ini mengembalikan hasil. Oke,
Oke, di sini ada nim, kode nim. Ada kesalahan yaitu di pintu hasil. Di sini ada dua ininya ya. Yes. Functionnya sudah terbuat. Maka selanjutnya kita akan menguji. Kita akan select hitung IPK. Kita hitung IPK untuk NIM kosong yang tadi. Maka tabel akademik MK doesn't exist. Oke, sepertinya ada kesalahan. Sepertinya ada kesalahan di bagian nilai huruf MK mata kuliah KDMK KDMK select hitung IPK pending. Oke, hitung IPK. Oke, akademik dasar mata kuliah ada kode MK. Oh, oke. Di sini kita salah di sini. Oke. Kita select hitung IPK. Oke. Oke, di sini IPK dia adalah 360. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4. Mari kita create database untuk itu inventaris. Lalu masuk ke inventaris, kita bikin tabel produk dan juga penjualan. Lalu ada detail pelanggan, ini tidak ada dummy datanya karena akan diisi melalui trigger nantinya ya. Jadi akan ada trigger. Oke, selanjutnya log stok rendah ya. Oke, lalu kita akan membuat trigger. Oke, create trigger, update stok setelah penjualan namanya. Ini dia after insert, setelah dia udah ini di detail penjualan. Jadi kalau ada detail penjualan yang baru masuk gitu ya, for each row, jadi setiap ada yang masuk kita begin, kita update produk, stoknya kita update dikurang dengan jumlah yang masuk, yang dimana ID produknya sama dengan yang dibeli, yang diinsert. Kalau stoknya dari produk itu where from produk, where ID produk
sama dengan new ID product. Nah, itu 10, dan kalau setelah dia ini kurang dari 10 produknya setelah di pembelian, maka kita insert ke log stok rendah tadi, tabel tadi. Kita insert ID produk stok tersisa waktu peringatan. Lalu kita select ID produk, lalu stok. Lalu ini untuk memasukkan waktu peringatannya dari produk where ID product new ID product. Lalu kita NIF. Dan ini kita sudah N delimiter. Yep. Oke, triggernya sudah terbuat. Maka selanjutnya kita akan mengetes. Kita lihat dulu untuk stok produknya. Untuk oke. Sini ada mouse 50, 20, 15, 100. Oke, kita akan mencoba membeli penjualan di produk, lalu ada jumlah values 142. Oke. Setelah kita ini, maka trigger yang tadi akan berjalan. Bisa kita lihat, kita cek stoknya yang tadi. Oke, untuk printer berkurang 2 ya. Nah, lalu kita akan cek, itu harusnya ada peringatan ke tabel log stok rendahnya. Ya, di sini ada waktu peringatannya untuk kalau stoknya itu rendah. Oke, untuk tugas AAS praktikum kali ini sudah dijalankan dengan baik ya, walaupun tadi ada error-error. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih.